Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya akan membagikan video ya, membahas berkaitan bagaimana supaya kita bisa merasakan, mengetahui khodam ya, mengetahui khodam atau isi dari benda-benda bertuah atau benda-benda pusaka. Alhamdulillah, berdasarkan pengalaman dan keilmuan yang saya pelajari, saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat semua untuk dapat bisa merasakan, mengetahui energi khodam yang ada dalam benda-benda pusaka yang kita miliki. Benda pusaka adalah benda peninggalan yang memiliki sejarah, memiliki histori, dan biasanya ada khodamnya atau ada isinya ya, ada isinya. Kadangkala kita memakai benda pusaka, memakai benda bertuah, namun kita belum tahu isi atau khodam atau manfaat atau kegunaan benda yang kita miliki. Selain memang benda itu bernilai seni, contohnya misal kita memakai batu cincin ya, memakai liontin, mempunyai keris, mempunyai tombak, mempunyai golok, peninggalan luhur. Di samping memiliki itu sebagai benda seni, namun ada beberapa benda yang memang memiliki tuah atau memiliki isi. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui benda itu bertuah atau tidak, atau benda itu berkhodam atau tidak? Dalam video ini akan saya terangkan bagaimana caranya mengetahui khodam, isi dari benda-benda pusaka yang kita miliki. Memang beberapa praktisi ya, beberapa orang melihat dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam cara. Akan saya ajarkan cara yang paling mudah untuk dapat mengetahui khodam, mengetahui isi dari benda-benda pusaka. Untuk itu saya minta jangan skip video ini, jangan di skip video ini supaya sahabat-sahabat semua, teman-teman semua tahu ya, dan jelas. Akan saya ajarkan full dalam video ini sampai teman-teman nanti bisa mengetahui benda itu berkhodam atau tidak. Baik, caranya seperti ini. Untuk mengetahui khodam, untuk mengetahui isi dari sebuah benda, kita harus melatih kepekaan batin. Melatih kepekaan batin maksudnya di sini, khodam, benda itu tidak bisa dilihat oleh mata seperti ini, seperti kita, tapi bisa dilihat atau bisa kita tahu itu lewat mata batin, mata yang berada di batin. Bukan mata seperti ini, mata biasa, dan tidak melatih kepekaan batin. Jadi yang pertama kita harus melatih kepekaan batin. Bagaimana caranya? Ada orang yang melatih kepekaan batin dengan menggunakan meditasi. Ada orang yang menggunakan kepekaan batin dengan berzikir.
Ada juga orang yang menggabungkan antara keduanya, itu meditasi dan berzikir. Dalam video saya nanti akan saya ajarkan bagaimana dari mulai pertama Anda dapat mengetahui khodam atau isi yang ada pada benda-benda pusaka, yaitu dengan memanfaatkan zikir, doa, dan berkonsentrasi. Yang perlu Anda siapkan adalah untuk dapat melihat khodam, untuk dapat melihat isi suatu benda. Yang pertama, Anda harus melakukan konsentrasi, ya, melatih konsentrasi. Untuk apa? Untuk membangkitkan kepekaan diri. Itu yang pertama. Bagaimana caranya akan saya ajarkan. Seperti ini. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh teman-teman, ya, oleh sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah sediakan kain putih, ya. Sediakan kain putih 3 lembar, ya. Sediakan kain putih 3 lembar yang besarnya sama dengan sajadah, atau supaya kita bisa duduk di atasnya, ya. Yang pertama, sediakan kain putih 3 lembar. Paham ya? Kain putih 3 lembar itu kemudian dibentuk, digunting, ya, sama, ukurannya sama untuk yang pas atau yang bisa untuk kita duduk, ya. Kalau bisa lebih lebar, ya, atau seukuran sajadah yang biasa kita buat sholat, ya, segitu. Itu lebih baik, ya, lebih baik seperti itu. Kalaupun tidak, yang penting cukup untuk kita duduk di atasnya. Oke, baik. Yang kedua, sediakan minyak misik, ya. Sediakan minyak wisik atau minyak melati atau minyak-minyak yang memang wangi, ya, yang wangi, yang enak, non alkohol. Fungsinya supaya kain itu wangi. Kemudian Anda oleskan, ya. Sahabat-sahabat semua, oleskan di atas kain itu. Dioleskan di atas kain, 3 kain itu dioleskan, ya. Kemudian dihamparkan 1, 2, dan 3 kain itu dalam satu tumpukan. 3 kain ini dalam satu tumpukan. Kemudian melakukan sholat hajat 2 rakaat pada saat malam hari. Teman-teman tidak perlu puasa, yang pasti harus melakukan ini saja. Ingat, yang pertama, ya, nanti akan melatih konsentrasi, ya, untuk membangkitkan kepekaan batin. Sediakan itu kain 3 lembar, ya, kasih wangian. Kemudian sholat malam atau sholat hajat, maksud saya sholat hajat 2 rakaat. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita, meminta agar kepekaan batin kita diaktifkan, ya. Kepekaan batin kita diaktifkan. Yang kedua, setelah sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sahabat-sahabat semua duduk, ya, duduk, kemudian berzikir. Yang pertama, sahabat-sahabat semua berzikir istighfar 7 kali, ya. Istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu, ya. Astagfirullahaladzim sampai 7 kali. Kemudian setelah itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebanyak 7 kali juga. Oke, syahadat sebanyak 7 kali juga. Kemudian bersolawat sebanyak 101 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebanyak 101 kali. Oke, sebanyak 101 kali. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat semua duduk dan bertawassul, ya. Al-Fatihah, ya, memberikan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Syarif Hidayatullah, ya, Sunan Gunung Jati, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah abi wa ummi, atau ayah dan ibu.
Kemudian Al-Fatihah untuk hajat kita, ya. Al-Fatihah untuk hajat kita di dalam hati, ya, dalam hati. Al-Fatihah untuk kita supaya bisa membuka mata batin kita. Baik. Kemudian setelah Al-Fatihah untuk orang tua dan Al-Fatihah untuk hajat kita, kemudian berikutnya membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 100 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 100 kali. Kemudian setelah itu baru berlatih untuk membuka mata batin kita atau mengaktifkan kepekaan batin kita agar bisa kita manfaatkan untuk bisa melihat khodam-khodam pusaka. Baik. Setelah itu, ya, bagaimana caranya untuk membuka kepekaan kita? Yaitu dengan cara seperti ini. Duduk tenang, tarik nafas dulu, kemudian keluarkan nafasnya. Tarik nafas dulu, keluarkan nafasnya. Tarik nafas, kemudian buang nafasnya pelan-pelan, ya. Tarik nafas, buang nafasnya pelan-pelan. Kemudian mencoba untuk membaca surat Al-Ikhlas pada saat tahan nafas 3 kali. Jadi tarik nafas, kemudian tahan nafasnya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Tarik nafas, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 3 kali di dalam hati. Jadi sambil menahan nafas kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, ya. Kalau belum bisa, 1 kali kemudian keluarkan, 1 kali keluarkan sampai bisa membaca Al-Ikhlas di dalam hati sebanyak 3 kali. Setelah itu baru nanti kita melatih konsentrasi bagaimana bisa merasakan energi dari benda-benda pusaka. Setelah kita bisa menahan nafas dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian selanjutnya kita belajar bagaimana bisa berkonsentrasi merasakan energi yang ada di benda. Contohnya misal kita punya benda bertuah, ya, atau cincin misal, ya cincin, kemudian kita pegang, misal ini cincin misal, ya, ini misalkan cincin batu akik, ya, atau cincin yang batu, ya. Kemudian kita ingin mengetahui apakah di cincin ini ada khodam atau tidak, kita genggam, ya, cincinnya seperti ini, ya, cincinnya seperti ini. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas, ya, 3 kali. Tapi sebelum membaca Al-Ikhlas kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru kita pegang bendanya, ya, kita pegang seperti ini, genggam biasa, kita pegang seperti ini. Kemudian kita bacakan surat Al-Ikhlas di dalam hati 3 kali, ya. Tarik nafas, kemudian baca dalam hati Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad selama 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad selama 3 kali, ya. Tadi kemudian membaca, kemudian habis itu buang nafas biasa, ya, nafasnya sudah biasa, berkonsentrasi membaca alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, sambil berkonsentrasi membayangkan benda yang tadi kita genggam, ya, sambil merasakan energi-energi yang ada di tangan yang kita pegang, ya. Benda yang kita genggam tadi, ya,
itu nanti akan akan mengeluarkan energinya, atau energinya akan dapat kita rasakan ya. Misalkan ya, pada saat kita memejamkan mata ya, berkonsentrasi, kemudian di tangan kita akan berasa misalkan seperti kesemutan, atau terasa hangat, atau terasa dingin, atau juga pada tahap yang lebih baik, pada tahap yang lebih maju, tahap yang kedua ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita bisa merasakan energinya berupa getaran-getaran yang ada di tangan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan penggambaran ya. Misalkan contohnya tadi merasakan energi di sini, merasa hangat, merasa dingin, atau terasa kesemutan, atau seperti tusuk-tusuk jarum ya, seperti itu. Nah, itu berarti menandakan bahwa di dalam benda itu ada memiliki khodam atau memiliki energi ya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu benda tersebut dapat kita rasakan dan dapat kita gambarkan ya. Kita rasakan dan kita gambar pada saat memejamkan mata, ada gambaran-gambaran bentuk-bentuk dari khodam-khodam itu. Atau misal yang paling dasar, kita dapat melihat cahaya-cahaya di apa namanya, di dalam gelap kita ya, di dalam pemejamkan mata kita terdapat cahaya yang menggambarkan khodam itu ada di dalam benda pusaka itu atau benda bertuah itu. Jadi tahap yang paling dasar, nanti sahabat-sahabat semua akan bisa merasakan energi yang ada di tangan ya, energi yang ada di tangan, yang ada di dalam genggaman tangan sahabat-sahabat semua. Boleh misalkan berupa cincin, berupa batu, berupa kayu dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah kita mampu berkonsentrasi ya, merasakan energi-energi ini, kemudian bisa gambaran-gambaran, tahap berikutnya adalah kita bisa memperoleh gambaran yang sangat jelas ya. Pada tahap berikutnya kita akan memperoleh gambaran yang sangat jelas dan mendapatkan karakter-karakter dari khodam-khodam itu. Misalkan ada khodam yang berkarakter jahat, ada khodam yang berkarakter baik, ada khodam yang untuk kekebalan, ada khodam yang untuk pengasihan, dan khodam untuk yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam benda bertuah itu, di dalam benda pusaka, menyimpan khodam, menyimpan energi-energi yang nanti dapat kita rasakan dengan cara-cara seperti tadi ya. Oke, baik. Kemudian pada saat setelah sholat ya, tadi setelah sholat membaca yang sudah saya terangkan tadi, ada istighfar, sholawat ya, kemudian syahadat, kemudian membaca surat al-ikhlas tadi ya, surat al-ikhlas, kemudian bisa alladzina yu'minuna bil ghaib ya, setelah mampu menahan nafas membaca al-ikhlas 3 kali, kemudian berkonsentrasi membaca alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Kemudian selesai berlatih berkonsentrasi seperti itu, sahabat-sahabat semua diwajibkan mengakhiri membaca Al-Fatihah 7 kali ya. Jadi setelah berlatih malam hari itu ya, setelah sholat hajat, setelah berlatih merasakan energi ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada saat selesai surat Al-Fatihah, bacaan yang terakhir, sahabat-sahabat semua meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta untuk mengaktifkan kepekaan batin saya, kepekaan penglihatan batin saya, agar saya mampu melihat hal-hal gaib ya. Jadi seperti itu. Jadi tekankan pada diri sahabat-sahabat semua
yakinkan bahwa sahabat-sahabat semua ingin bisa melihat hal-hal gaib. Nah, setelah itu alhamdulillah, akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya, seperti itu. Setelah teman-teman lakukan itu, ya, setelah sahabat-sahabat semua lakukan latihan seperti itu, teman-teman bisa mencobanya menggunakan benda-benda yang bertuah. Ada benda yang bertuah, ada juga benda yang memang tidak bertuah. Oke. Untuk mempermudah, pada saat teman-teman mendeteksi benda-benda bertuah, misalkan ya, saya contohkan batu akik. Di dunia batu akik, di dunia batu permata dikenal ada namanya batu sintetis dan batu asli, ya, batu sintetis dan batu asli. Jangan sampai terkecoh, ya, karena kita tersugesti yang punya itu misalkan orang pintar, orang kiai, ustadz atau paranormal dan sebagainya, dan kemudian mengatakan bahwa itu ada khodamnya. Jangan terkecoh dulu, ya. Kita lihat bentuk fisik dulu, bentuk fisiknya, supaya tidak repot-repot berkonsentrasi dan sebagainya dulu, ya. Lihat dulu fisiknya apakah itu sintetis, apakah itu alami, ya. Kalau bentuknya sintetis, ya, tidak usah dicek khodam, karena tidak mungkin ada khodamnya, ya, karena tidak mungkin ada khodamnya. Batu sintetis tidak akan ada khodamnya, tidak akan ada energinya, ya, tidak akan energinya, kecuali batu yang alami. Batu kerikil pun bisa ada energinya melalui ritual-ritual orang yang mengisinya, ya. Syaratnya adalah, yang pertama adalah benda itu adalah benda alami, ya, benda alami, bukan sintetis, ya, atau plastik, ya, atau dibuat dari plastik seperti itu. Jadi benda itu benda alami. Bagaimana yang unsur besi? Ya, besi itu mampu menyimpan khodam, ya. Besi itu mampu menyimpan. Mungkin sahabat semua pernah melihat pengisian menggunakan pelor, ya, pelor besi itu, ya. Karena memang pelor itu sifatnya bisa menyimpan khodam, bisa menyimpan energi. Jadi kayu mampu menyimpan energi gaib, ya, energi batin. Kemudian batu, ya, batu secara alami, bukan batu sintetis, ya, bukan batu sintetis atau batu yang terbuat dari plastik. Jadi jangan dulu dicek khodamnya dan lain sebagainya. Cek dulu bahan yang dibuat oleh yang dibawa oleh kita atau dibawa oleh orang tersebut, apakah bahannya terbuat dari plastik atau memang itu batu murni. Kalau batu murni, baru kita bisa mencoba untuk mengeceknya dengan cara seperti yang saya terangkan tadi. Setelah sahabat-sahabat, setelah teman-teman semua melakukan 3 malam, ya, jadi 3 malam latihan, ya, sholat hajat, kemudian membaca doa-doa yang sudah saya sampaikan tadi selama 3 malam, kemudian teman-teman berlatih di setiap harinya 1, 2, 3 hari. Insya Allah setelah itu teman-teman akan bisa merasakan khodam, merasakan energi-energi yang ada di benda-benda bertuah, ya. Jadi kalau ada benda bertuah, sahabat pegang, ya, kemudian bacakan tadi. Tidak perlu banyak-banyak seperti yang pertama kita lakukan setiap malam tadi, tidak, ya. Cukup pegang, ya. Setelah dipegang begini, teman-teman baca istighfar astagfirullahaladzim, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, muhammadar rasulullah. Kemudian salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian teman-teman tarik nafas, ya, sahabat tarik nafas, ya, kemudian baca kulhu, ya, baca al-ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian teman-teman nafas biasa sambil berkonsentrasi, pejamkan mata, ya. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, di dalam hati, tidak diucapkan, ya. Kemudian bayangkan benda itu yang kita pegang. Kemudian rasakan energi yang ada di tangan kita. Energinya apa? Panas, dingin, hangat, ataukah kesemutan, ataukah seperti ditusuk-tusuk. Nah, itu berarti menandakan kita sudah peka. Bahwa
bahwa itu memiliki khodam atau memiliki energi yang ada di dalam tangan kita. Tahap yang kedua, kita bisa membayangkan, bisa melihat apa yang ada di dalam khodam. Tahap ketiga, tidak hanya bisa merasakan, melihat, namun bisa mengetahui apakah energi yang ada di dalam khodam itu baik atau tidak ya. Jadi untuk bisa merasakan, kita latihan 3 hari ya, 3 hari tiap malam, kemudian sholat ya, sholat malam, sholat hajat, kemudian berlatih seperti itu ya, kemudian setelah teman-teman sahabat-sahabat semua ya mampu untuk merasakan energi dari batu ya, dari batu bertua, kemudian bisa juga buat misalkan pusaka yang berbentuk besi ya, berbentuk senjata, misalkan keris, pedang dan sebagainya, juga bisa dicek keberadaan khodamnya ya. Bagaimana caranya? Apakah dipegang seperti ini juga? Tidak ya, tidak seperti itu. Misalkan contohnya kita punya pusaka, misalkan seperti keris ya, seperti ini. Misalkan kita punya keris seperti ini, apakah keris ini punya khodam atau tidak? Kita bisa merasakannya ya, bisa caranya sama, cuman cara memegangnya saja yang berbeda. Kemudian pertama kita lolos dulu ya, lolos ya atas ya, seperti ini, lolos ini contohnya, misalnya seperti ini. Kemudian kita pegang bendanya ya, kita pegang seperti ini ya. Kita rasakan, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib ya, dikonsentrasikan, kemudian rasakan energi yang ada di dalam benda pusaka ini ya, sama seperti itu. Baik ya, itu saja. Nanti berkaitan dengan bagaimana kelanjutan melihat khodam baik atau tidak, nanti akan saya jelaskan pada video-video saya berikutnya. Terima kasih. Saya Farhan Sakti Aji. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik ayah, itu adalah milik saya ya, kekurangan milik saya. Insyaallah dengan berdoa kepada Allah, memohon keselamatan, memohon hajat yang kita inginkan, Allah akan kabulkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.